Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Om kasa aham bante Saranena Sati Pancasila Dhamaya Jami Anuraham Katwa Silam Dekame Bante Turyampi Okasa Aham Bante Saranena Sadim Pancasila Dhamaya Jami Anuraham Katwa Silam Dekame Bante Ayampi Okasa Aham Bante Saranena Sadim Pancasila Dhamaya Jami Anuraham Katwa Silam Dekame Bante Yang mahang wandami tang wadeta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang paripurnang. Anatipata veramani sikkhapadang samadhyami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhyami. Kamisu miccaccara veramani sikkhapadang samadhyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhyami. Mani pancasikkhapadani selena sukateng janti selena buga sampada. Selena nibhuteng yanti tasma silang visodhari. Amabante sadhu sadhu sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tum hi cicang akatpang akattaro tatakato. Para pimpinan wihara Dhammacakka, para rama, ramani pandeta, para upasaka, upasika, dan segenap umat Buddha, namo buddhaya. Namo buddhaya. Pada pagi hari ini, dengan cuaca yang cerah, namun secerah pikiran dan batin Anda yang dengan penuh sadar, bakti, walaupun ada yang ngantuk nonton sepak bola, tapi tetap datang ke wihara
untuk mengadakan kebaktian. Pertama-tama, puji syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena diberi kesehatan, kesegaran, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita panjatkan puji syukurnya. Para saudara-saudari sekalian, dulu saya datang di sini masih alang-alang bersama Bante Sombat. Tapi sampai wihara ini jadi, baru pertama kali saya ceramah di wihara ini. Tidak pernah sama sekali. Kalau di Buddha Mata sering. Karena tempat saya di gunung, dan rombongan kemarin 11 bis datang ke tempat saya, maka saya maulah ceramah hari ini. Di situ di dalam tulisan siapa pelindungku. Karena saya tidak punya sempat menyusun, maka yang nyusun biku di sini, dan saya belum baca itu. Tapi kemana arahnya saya tahu. Di sini perlindungan yang pertama, Buddhang Saranang Kacami, aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Yang dikatakan berlindung kepada Buddha, yaitu Buddha itu adalah pencapaian yang dicapai oleh seorang pangeran Siddhartha, seorang bodhisattva yang sudah sempurna paramitanya, yaitu 10 paramita. Seperti dana paramita, sila paramita, nikama paramita, wirya paramita, samadhi paramita, ada 10 sampai panya paramita. Itu setelah sempurna, lahirlah yang diberi nama Pangeran Siddhartha. Itu setelah melangkah 7 langkah, waktu keluar dari kandungan si ibu melangkah 7 langkah, itu suatu pertanda bahwa pangeran itu pasti menjadi Buddha. Karena 7 langkah itu mempunyai arti 7 penerangan sempurna, yang kalau kita baca di Parita itu Sabta Bujangga. Itu Pujanggo Sati Sankato Damanang Wijayo Tata Wiryam Piti Pasati Bujangga Satata Pare Sabadupe Ka Bujangga Satete Sabadasina Munina Samadakata. Itu ada semua di situ. Jadi untuk mencapai penerangan, jadi peramal-peramal itu sebetulnya tidak usah ragu-ragu. Kalau saya jadi peramal, berarti 7 langkah itu sudah 7 faktor penerangan sempurna. Mau nggak mau, bodhisattva yang sudah sempurna paramitanya pasti mencapai kebuddhaan. Karena apa? Dia bertapa memang, berguru, tapi toh akhir dari semuanya itu tidak sempurna. Yang dicapai tidak memuaskan, belum ketemu apa yang dicari, apa yang diinginkan. Jadi masih ada di dalam bentuk, tanpa bentuk, rupa loka dan arupa loka. Ya tidak usah cerita alam yang tinggi-tinggi, alam kita saja susah. Nah, ini itu nanti saja. Itu lain kali kalau kamu sudah jadi arahat, tahu sendiri. Nah, itu. Jadi berguru, akhirnya salah. Suruh nyiksa diri, tidak makan, berjemur di musim panas 3 bulan, bermeditasi di terik matahari, bermeditasi di dalam air, di sungai, merendam diri selama 3 bulan kalau musim hujan. Akhirnya kelenger, pingsan, karena tinggal tulang. Akhirnya datanglah seorang wanita yang mempunyai keinginan, kalau saya dikaruniai anak, saya mau berdana kepada Tutik Pakung. Artinya danyang hutan, yang jaga hutan. Itu. Nah ini, akhirnya dikira Pangeran Siddhartha itu danyang penjaga hutan, dewa hutan. Diberi minum susu, akhirnya segar kembali. Setelah segar kembali, ada sair dari kedewaan itu timbul. Kalau gitar di setel kencang mesti putus ya. Kalau
senar gitar itu setel terlalu kendor, gerambiang, tidak ada iramanya. Tapi kalau di setel sedang, pasti berirama. Maka seorang pertapa sejati untuk mencari kesunyataan itu tidak boleh menyiksa diri, tapi tidak boleh memanjakan diri. Itu artinya seorang pertapa makan siang, makan jam 12 malam makan, itu bukan pertapa. Jadi yang dimaksudkan sedang itu tidak terlalu kenyang, sedang saja. Maka seorang biku di zaman Sang Buddha semua pindah patah. Pindah patah. Jalan kaki. Mungkin Anda belum tahu tempat para arahat-arahat perjuangannya di Gua Ajanta di India. Mungkin sudah ada rombongan yang datang ke sana, ya kan? Itu kalau datang ke sana harus lengkap, ke Gua Ajanta, ke sekolah Nalanda harus juga didatangi. Bekas-bekas kerajaan Sang Buddha waktu Pangeran Siddhartha tinggal, istananya datang. Tidak hanya Lumbini, Buddha Gaya, Sranat, Kusinara, tidak. Itu datangi semua. Itu himbauan daripada Sang Buddha dulu. Umatku ya kadang-kadang harus berkunjung ke tempatku di mana aku berjuang, di mana aku dilahirkan, di mana aku bertapa mencapai penolong sempurna. Itu sama dengan naik haji. Tapi kita harus melaksanakan sila-sila lebih berat karena tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Coba kamu melaksanakan panatipata, berapa persen sudah kamu bisa latih? Ada nyamuk lewat tempeleng saja. Yes. Ini. Adinadana juga begitu. Ya. Ayo. Adinadana, umpamanya kamu datang ke tempat saya, umpamanya Pak Mangun Kak nakut-nakuti, mungkin kamu melompat-lompat ngambil mangga. Jadi di situ. Jadi berapa persen latihan-latihan? Maka di agama Buddha tidak ada sumpah, janji. Orang janji itu bisa berusaha bisa sekian persen melaksanakan sila. Kami sumisacara ini tidak berbuat serong atau ngompreng. Kalau sudah punya istri ya cukup puas dengan istrinya sendiri. Yang istri punya suami ya hanya suami saja. Kan tidak ada waktu perkawinan perjanjian harus ngompreng, pakai plat kuning, tidak ada. Setia, saling mencintai, saling menyayangi. Hanya kau yang kau cintai. Bulan jadi saksi dengan dewa. Ini aja. Itu harus dipegang teguh. Jangan ikat. Ini namanya tidak musyawarah. Ya. Jadi. Kemudian tidak minum-minum Suramiraya, itu tidak minum-minum yang keras itu. Jadi ini masih masuk sila paramita ya. Nah ini. Jadi di situ sekarang ada orang datang, memang kuat kok Bante. Biasanya 6 jam saya gedek-gedek bisa 16 jam. Apa? Minum ekstasi. Nah, jadi gedek. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan ajaran Dharma, itu sebetulnya ini pengertian yang salah. Menyakitkan kok dikatakan enak. Iya, menyakitkan, membuat sengsara, membuat sakit kok dikatakan menikmatkan. Itu. Sebab apa? Kemampuanmu hanya bergerak 6 jam, dipaksa menjadi 12 jam. Sedangkan saraf-saraf yang menggerakkan organ tubuh ini ada kemampuannya, ada batasnya. Akhirnya dia setelah geleng-geleng kepala, goyang sini, goyang reke itu gini, akhirnya geblak gitu, lemes, kayak kerja. Akhirnya tergantung. Ketergantungan ini yang tidak dibenarkan oleh ajaran Sang Buddha. Sang Buddha kan ajarannya untuk membebaskan kebiasaan dan kemelekatan kepada apapun yang ada, sebab kemelekatan inilah yang menimbulkan penderitaan. Iya kan? Nah, ini ajarannya. Nah, jadi Pangeran Siddhartha itu mencapai kebuddhaan setelah 7 hari 7 malam duduk aditana dengan sikap begitu itu abaya bumi itu. Tutik pakung dewa bumi. Nah, ini kamu jadi saksi bahwa saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sampai saya mencapai penerangan sempurna, mencapai apa yang saya cari, memperoleh apa yang saya cari.
Ini artinya yang saya cari, tidak lagi ada kelahiran, tidak lagi ada umur tua, tidak ada lagi kelapukan dan kematian. Ini yang dicari. Nah, setelah itu Pangeran Siddhartha mempergunakan objek meditasi anapanasati. Keluar, masuk, keluar, masuk, sentuhannya. Pernapasan itu, coba perhatikan, kan berbeda. Setiap keluar, masuk, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang berat, kadang tersendat-sendat. Kalau sedang marah kamu, coba lihat pernapasannya. Wah, gini. Nah, lain. Jadi pernapasan itu semua menggambarkan keadaan batin kamu sebetulnya. Jadi nggak usah jadi paranormal. Melihat pernapasanmu sudah tahu, wah ini sedang sedih, ini sedang mengalami depresi, stres, dan lain sebagainya, ketahuan dari pernapasan itu. Nah ini, nah, kamu juga bisa jadi paranormal. Itu dilihatin napasnya orang satu-satu itu. Nah, ini, nantilah diketak kamu. Jadi begitu. Jadi anapanasati di bawah pohon bodhi. Itu. Akhirnya itu namanya vipassana. Artinya tahu bahwa pernapasan itu tidak sama. Ini. Jadi tahu betul, sehingga tahu bahwa segala sesuatu yang berbentuk baik itu berwujud maupun abstrak itu tunduk pada hukum ketidakkekalan, berubah-ubah selalu. Pernapasan pun berubah, badan ini juga berubah, ya kan? Dulu saya gagak ganteng, sekarang kembung piot, tak punya gigi. Ini tinggal 2. Ini. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dicabut di Bandung. Gigi saya jadi rebutan. Satu dilelang 1 juta. Nah, ini. Ini ada yang pesan sudah 2 ini. Ini. Dulu di Muangtai kuku dipotong saja jadi rebutan. Ya. Nah, ini tidak boleh, ini dicabut. Untuk contoh kalau ceramah. Bahwa segala sesuatu ya tidak kekal, ya ini. Kalau sudah tidak punya gigi kan duka toh. Karena mau makan daging tinggal ngiler saja, mau ngemot nggak bisa. Ini namanya duka, iya kan? Kalau ada atta, saya minta gigi keluar lagi. Karena anatta ya tidak bisa keluar lagi. Ini gampangnya, anatta anicca, duka anatta. Segala sesuatu yang berbentuk pasti berubah mesti menimbulkan penderitaan. Karena tidak ada inti pokok di dalam kehidupan, hanya proses yang saling mendukung, saling menjadikan, saling memperkuat. Yang mendukung juga mempunyai kemampuan sendiri, sifat sendiri. Seperti badan jasmani ini terdiri dari 4 unsur, tanah, api, air, dan angin, punya sifat sendiri. Kalau anginnya lebih, kamu terus berjalan, sifat angin bergerak, begadang terus ya, keluyuran terus, bergerak terus, tidak pernah diam. Nah, kalau apinya yang lebih, kamu panas badannya, duduk meditasi langsung keluar keringat gitu. Nah, ini kalau air yang lebih, sama sunter dulu kebanjiran. Biku Panyawaro buang air aja gak bisa, makan pop mie. Ini Biku Panyawaro bilang, saya kejebak banjir, banti 3 hari tidak bisa buang air katanya. Nah, ini. Ya. Untungnya di sini saya anjurkan kan banyak bambu, buat rakit saja. Gitu. Bikunya biar makan di atas rakit gitu. Nah, ini. Nah, jadi disinilah sebetulnya kalau kita melihat Dhamma jangan terlalu jauh, bukan di buku, di sini Sanditiko. Ya, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko. Sang Buddha telah membawakan Dharma dengan jelas dan gamblang, tidak ada yang dirahasiakan. Sanditiko sangat dekat dengan kita sendiri, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita jangan melekat kepada badan ini, kita jangan melekat kepada pikiran, jangan melekat kepada perasaan, jangan melekat pada pencerapan, jangan melekat pada kesadaran. Kalau ini sudah lepas, baru jadi Buddha. Nah ini, ngerti? Kalau masih terikat, pasti lahir lagi. Karena lahir lagi, pasti kamu akan mengalami kempong piot seperti saya. Ini,
Pasti itu. Nah ini, jadi ajaran Sang Buddha melepaskan ikatan-ikatan, belenggu tanha, kebodohan ini, keserakahan, kebencian ini. Nah, jadi Pangeran Siddhartha setelah mencapai pencerahan agung, Samyak Sambodhi, ya toh, kesadaran agung ditembus Samyak Sambodhi, maka pohon asatta itu dinamai pohon bodhi. Setiap Buddha kan punya pohon sendiri, ada yang di bawah pohon bambu mencapai penerangan, ada yang di bawah pohon cempaka, ada yang di bawah pohon mangga, ada yang di bawah pohon beringin. Ya, ini saya tidak ngomong politik lah. Ya, ini cerita Sang Buddha. Ini. Buddha Kasapa mencapai di bawah pohon beringin penerangan itu, kemudian pohon itu dinamai pohon bodhi. Di sana mencapai Samyak Sambodhi gitu. Nah ini di situ. Nah, ini setelah mencapai penerangan sempurna, mencapai kebudaan, ya, maka dinamakan Buddha Gotama. Nah, setiap Buddha ajarannya itu berlaku, ada yang 35.000 tahun, ada yang 30.000 tahun, ada yang 20.000 tahun, ada yang 15.000 tahun. Buddha Gotama ini hanya berlaku 5.000 tahun. Sekarang diperingati 2.540, itu meninggalnya parinibbana, ditambah 45 tahun mengajar berarti 2.585 tahun. Kalau ditambah dengan kelahirannya berarti 2.620 tahun sudah. Berarti sudah jauh. Sang Buddha mengatakan, tambah lama umatku itu tambah tidak tertarik melaksanakan sila, melaksanakan dhamma. Akhirnya manusia akan mengalami umur pendek. Percaya apa enggak kalau enggak pendek? Coba makan ekstasi geleng-geleng kamu terus. Enggak cepat mati. Kenapa? Order-delnya semua, order-delnya berantakan, rusak. Ringsekernya apa itu semua hancur. Merotoli semua. Karena apa? Kemampuannya 3 jam dipakai 9 jam. Nah ini. Karena apa? Tidak tertarik sila. Apa yang dikatakan menyakitkan, dikatakan menikmatkan, mengenakkan, membahagiakan. Ini namanya pengertian yang salah, artinya micaditi itu. Nah ini. Kemudian pada suatu saat manusia tertarik lagi melaksanakan sila, melaksanakan dhamma itu, kemudian panjang lagi umurnya. Kalau dulu di zaman saya ada orang 250 tahun, sekarang untuk mencapai 80 tahun saja menggas-menggos sudah. Iya, baru 60 tahun sudah loyo kalau di kota ini. Iya. Nah ini karena apa? Tidak nyoba apa yang diajarkan Sang Buddha itu tidak dipraktekkan. Kadang-kadang ya mencari dukun, mencari orang tua, minta tolong, ya saya ini begini, gini. Sehingga kepercayaan pada diri sendiri hilang. Padahal Dhamma itu mengajarkan di dalam dirimu sendiri itu ada pelindungmu. Sang Buddha kan sudah mengatakan, atahi atanunato, dirimu sendiri adalah pelindungmu. Pelindung yang paling mulia adalah diri sendiri. Yang dikatakan diri sendiri itu kesadaran, perhatian kita. Nah, ini. Nah, seperti Sang Buddha mencapai penerangan sempurna kan mengembangkan sampai mencapai kesadaran agung. Kesadaran agung kalau sudah dicapai, sedikit pun tidak akan pernah berbuat salah. Kamu karena sadar tidak sadar, itu gampang berbuat salah. Ingat tidak ingat, ya kan? Pikiran baik tidak baik, perasaan bahagia tidak bahagia. Ya, badan enak tahu-tahu panas. Perut tadi enak tahu-tahu kembung gitu. Nah, ini. Nah, jadi untuk memperoleh pelindung itu ya melaksanakan dhamma. Bukan hanya kamu budang saranang kacamik, damang saranang kacamik, sanghang saranang kacamik, pulang kepalanya pusing toh. Loh. Nah ini. Apa? Dari mana kita belajar dhamma itu supaya kita punya pelindung? Meditasi. Ini inti sari daripada ajaran Sang Buddha. Semua arahat di zaman Sang Buddha itu memperoleh penerangan sempurna itu dengan jalan meditasi. Nah, meditasi bertingkat-tingkat. Ada yang samatha bawana, ada vipassana bawana. Tapi jangan sok
unggul-unggulan. Wah, kamu sama atas, saya wipa katanya. Padahal apa yang dikatakan wipasana tidak ada yang tahu. Itu. Seorang yang sudah mencapai wipasana itu paling tidak mencapai sotapana, karena sudah menembus anicca, dukkha, anatta. Ini enak kan diomong, kamu tidak mau terima kalau badanmu kena anicca berubah. Apa mau menerima? Kok saya terjadi begini ya, gini ya, tidak mau, menolak. Jadi harus ditembus dengan pengertian yang tinggi, perenungan yang tinggi, meditasi yang tinggi itu, baru meresap. Kalau yang kamu mengerti kan baru di bibir, itu semua anicca. Tapi kalau kena dirinya sendiri, saya kok begini ya, gimana ini, minta tolong siapa? Ini. Jadi anicca untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak mau, nicca maunya. Ini. Kemarin dulu ada cewek datang. Bante, dia salahnya sendiri, saya kawin dengan cowok lebih muda 6 tahun. Jadi untuk mengejar itu kan sulit ya. Pipi saya ini baru dioperasi tapi ada hitam-hitamnya, Bante, bisa berubah apa enggak katanya. Ini sungguh bukan ngomong kosong. Sungguh. Itu. Ini. Jadi di sini padahal itu pasti segala sesuatu yang di sampai sangkara anicca, segala yang berbentuk baik kelihatan maupun abstrak itu selalu tunduk pada hukum perubahan, ketidakkekalan. Perubahan ini bisa enak, bisa tidak enak ya. Ya, bisa bahagia, tidak bahagia. Enak dan tidak enaknya lebih banyak tidak enaknya. Coba renungkan kamu mulai kecil sampai sekarang. Apa yang kamu jumpai? Itu hanya permasalahan, problema yang timbul dari saat ke saat. Mungkin setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan. Yang satu selesai, yang lainnya muncul. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha dukkha. Hidup ini dukkha. Kamu berjuang belajar dharma, meditasi ini mencari jalan keluar dari problema yang kamu hadapi. Iya kan? Itu sampai cari paranormal, termasuk cari saya di gunung gitu. Iya, sampai capek ngurusi itu. Nah ini, jadi saya beri petunjuk cara dhamma supaya meditasi. Kalau sudah meditasi tenang, dia tahu, terang sekali melihat ini jalan keluarnya. Umpamanya istilahnya itu dapat inspirasi katanya itu timbul, atau wahyudi, wahyu gitu, keliru. Gitu. Nah ini. Jadi di situ ketenangan perlu gitu. Nah, kalau sudah tenang, itu baru menerima apa yang dikatakan Sang Buddha, bahwa segala sesuatu memang tidak kekal, yang tidak kekal mesti berubah. Iya kan? Jadi kalau terjadi pada diri sendiri, dia akan tulus ikhlas menerima. Tapi orang pada umumnya banyakkan tidak menerima. Nah itu. Buktinya saya ada tamu ya. Saya bukan menyinggung ya. Saya ini datang ke tempat saya ini tamu, Bante. Loh, siapa yang bilang saya pencuri? Ya duduk. Saya ini orang Kristen, silakan duduk. Bolak-balik saya bilang tamu itu. Loh, saya tidak bilang kamu perampok atau pencuri, silakan duduk, dan saya juga tidak ngundang kamu kok. Kamu datang sendiri. Setelah tiap ngomong Tuhan, kamu kalau balik-balik ngomong Tuhan, nanti dipanggil oleh Tuhan kamu. Apa jawabnya? Jangan, Bante, anak saya masih kecil-kecil. Nah, ini yakin tapi tidak mau dipanggil, gimana ini? Ini orang kurang ajar. Dipanggil bapak kok tidak mau gitu. Ini sungguh-sungguh. Oh, saudaranya dari Bekasi, dari Surabaya. Tamunya ada, orangnya kenal saya. Ada, enggak omong kosong, ini sungguh-sungguh.
Nah ini suatu bukti. Lucu ya, lucu. Dia sudah yakin tapi akhirnya nggak yakin juga. Ya, menolak dong. Dipanggil menolak. Kalau orang yakin datang langsung. Ini berarti orang itu masih terikat sebetulnya, tidak mau. Kalau ngomong soal begini begitu hanya di bibirnya saja, tidak sampai ke hatinya. Sama dengan kita mengenal anicca. Anicca dan karma itu untuk orang lain, wah memang karmanya orang itu harus begitu. Tapi kalau kena dirinya sendiri, wong saya ini berbuat baik, suka berdana kok begini, katanya. Tidak mau, sama saja. Nah, ini perumpamaan. Jadi untuk memahami secara mendalam betul-betul itu kita harus meditasi. Meditasi sampai memperoleh ketenangan, maka kita akan lihat Dhamma yang sebenarnya. Kalau sudah melihat di luar dan di dalam itu sama, itu baru mengenal Dhamma. Pada umumnya nggak mau orang itu. Saya di hutan dulu diajak jalan-jalan oleh guru saya Ajahn Tet, sudah meninggal kemarin dikremasi bulan Januari, 1 tahun ditahan karena raja sakit. Biasanya guru yang hebat-hebat itu diborong oleh kerajaan, tidak boleh orang biasa yang membakar, itu harus dari kerajaan. Ratu Sirikit atau raja yang mulai membakar itu. Nah ini guru saya bilang, hei sudah mau sini, ini tainya sapi. Sama dengan kamu apa enggak? Saya bilang sama. Lah itu kamu tahu Dhamma. Kalau kamu digitukan kan marah tahu. Nah, kan marah kamu. Saya ini sudah pakaian menejis kok disamakan dengan tai sapi. Kurang ajar. Itu marah kamu pasti. Tapi bagi orang yang sudah praktek Dhamma, tahu betul. Kamu kan tak sadar bahwa kamu kesana kemari bawa kuburan umum. Ini babi masuk, ya, kambing masuk, sapi masuk, ikan laut masuk, bekecot masuk. Di sini dikubur sini semua. Ini. Nah, ini. Katanya orang Jakarta, Bante kalau ceramah lucu. Belajar Dhamma tidak usah tegang-tegang. Santai saja. Sebab dunia ini duka, menderita, kita harus happy-happy saja. Jadi kita ini kemana-mana bawa kuburan umum. Jadi tapi kamu jangan praktek dengan orang. Hei, sini, ini tai kambing. Ini sama apa enggak dengan kamu? Kamu ditempeleng. Nah itu. Jadi ini hanya bagi orang yang sudah belajar meditasi, ada tingkatan-tingkatan tertentu itu melihat bahwa apapun yang ada di luar sama dengan saya itu. Ini kadang-kadang saya bisulen, pohon juga banyak bisulnya. Iya, kadang-kadang pohon itu kena sakit apa yang merotoli itu, iya jatuh, lepas. Orang juga kena sakit itu, gitu. Nah ini sama. Jadi kalau kita sudah melihat Dhamma dengan pikiran yang tenang, itu tidak ada perbedaan. Itu sama. Itu hanya kalau kita sudah berkumpul begini lain, ada yang kerja ini, kerja itu, macam-macam lah itu. Tapi semua pikirannya sama, ingin senang, ya, ingin bahagia, ingin apa dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kalau kita sudah mulai menyadari, itu mulai kita memperoleh perlindungan di dalam diri sendiri ini. Apa sebabnya? Kalau kita tahu bahwa di dunia ini adalah tunduk pada hukum ketidakkekalan, maka kita berjuang untuk membebaskan diri daripada apa yang tidak kekal ini. Segala sesuatu selalu berubah. Saya nanti pulang jam 11 ini diberitahu mau ke Jawa Tengah, ada perayaan di Kopeng, menurunkan ribuan umat sudah di sana. Jadi kalau sudah tahu bahwa segala sesuatu anicca, kita berusaha meditasi.
Itu melaksanakan sila. Sila itu sebagai pelindung dunia. Kalau tetanggamu tidak melaksanakan sila, jadi perampok, jadi pencuri, kamu tidak bisa tidur, gelisah terus, merasa tidak aman, mau pergi ke kantor. Itu. Jadi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak punya sila, sama dengan berkumpul dengan ular kobra, hanya menunggu kapan saya dipatuk ular itu. Itu. Nah, ini. Jadi sila ini sangat penting sekali. Umpamanya kamu menanam pohon, apa yang ditanam dulu? Bibit. Apa yang keluar dulu dari bibit itu? Akar. Mengapa kok akar? Untuk menunjang tegaknya batang, ya kan? Akar itu sila, tegak batang itu meditasi. Bunga itu adalah panya, kebijaksanaan. Nah, jadi kita belajar, kalau kita sudah punya panya kebijaksanaan, berarti kamu punya pelindung. Pelindung di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Mau berbuat hal-hal yang tidak pantas, janganlah ini merugikan. Tahu bahwa bukan menikmatkan tapi merugikan, tidak menguntungkan. Kalau begini ini pasti menimbulkan kebahagiaan. Ini tahu. Nah, ini kalau sudah mempunyai kebijaksanaan. Dari mana? Dilatih meditasi, melaksanakan sila dan meditasi, akhirnya memperoleh kebijaksanaan. Artinya pikiran yang benar dan pengertian yang benar. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah mempunyai kebijaksanaan dalam hidup, dalam perjalanan hidup, ini sama dengan mempunyai obor yang terang benderang. Di dalam perjalanan yang penuh kegelapan ini, awijja moha, kebodohan itu. Kita lahir karena karma-karma kita. Maka ajaran Sang Buddha, dasar pertama umat Buddha, itu harus percaya pada hukum karma. Kalau tidak percaya, itu bukan umat Buddha. Kalau kita tidak percaya kepada hukum karma, maka tidak ada orang yang berbuat baik. Karena toh apapun saja tidak ada akibatnya. Karena adanya hukum karma, kita melatih diri di dalam sila. Karena ada hukum sebab dan akibat itu atau hukum karma itu, maka ada tumimbal lahir. Nah, ini urut-urut, ini sebagai dasar. Nah, maka hukum karma itu selalu dipelajari atau disinggung. Jadi bukan hukuman daripada Tuhan, tapi semua dibentuk dan ditentukan oleh kita sendiri. Arsitekturnya daripada kehidupan ini pikiran kita sendiri. Sebab kalau mau bicara kita dipikir dulu, memikir dulu. Mau berjalan kemana, ke wihara, berpikir dulu. Itu. Jadi badan jasmani sebagai alat, mata sebagai alat, hidung sebagai alat, mulut sebagai alat, kuping sebagai alat, tangan sebagai alat, kaki sebagai alat. Mata suruh ngelirik ke kanan, dia ngelirik. Mulut suruh buka, kaki suruh melangkah. Semua itu komandannya, arsiteknya itu pikiran. Maka pikiran inilah yang harus dilatih, dikendalikan dengan kesadaran atau perhatian. Nah, diberi supaya pikiran itu sedang terkendali atau tidak, baru pakai objek. Objek itu bermacam-macam, ada yang pakai anapanasati, ada yang pakai perut, kembung, kempes, melembung, kempes gitu ya. Itu, tapi jangan kembung, kempes ya. Nah, itu tidak bisa. Ada yang pakai pernapasan, ada yang pakai cahaya. Itu macam-macam caranya untuk mencari ketenangan itu objeknya. Karena tiap orang mempunyai karma sendiri, berarti mempunyai sifat dan watak sendiri. Itu. Watak itu hanya bisa dirubah kalau orang itu mau meditasi. Sebab watak itu asalnya kita sendiri yang buat. Sekali berpikir menimbulkan perbuatan diulang-ulang menjadi kebiasaan diulang-ulang menjadi sifat diulang-ulang menjadi watak. Iya. Tapi bagi orang yang nggak mau merubah, itulah kalau batuk bisa diobati, kalau watak nggak bisa. Itu jawabannya gitu. Kalau saya dengar, itu sebetulnya bisa asalkan ada kemauan penuh dengan semangat, disebut wirya. Maka Sang Buddha memberikan 5 kekuatan untuk dipraktekkan, disebut pancabala. Itu kekuatan sada, ya kan, wirya, sati, samadhi, panya. Ini itu ada di Vipassana Graha, itu candi pancabala. Itu sada, wirya, sati, samadhi, panya.
Itu. Kita harus punya keyakinan baik kepada diri sendiri maupun kepada sila-sila yang sudah diajarkan Sang Buddha. Sebab kita sudah berlindung kepada Buddha berarti berlindung kepada yang maha suci, maha sempurna, maha bijaksana, maha cinta kasih. Kalau duduk menghadap patung meditasi dan Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha, semoga sifat-sifat luhur dan agung daripada Sang Buddha juga berkembang di dalam batin saya. Ini terus dia merenungkan, ini namanya Buddha Nusati, merenungkan sifat-sifat agung dan luhur daripada Sang Buddha. Ini meditasi menghadap patung. Sebab ada orang yang salah meditasi terus nimitanya patung. Wah, saya sudah ketemu Buddha katanya. Ya, luar biasa orang itu. Enggak, itu patung. Patung Sang Buddha. Bukan berarti Buddha. Sebab ini kan seni yang diperagakan untuk ajaran, untuk perenungan. Maka ada lilin. Lilin itu pengorbanan seorang yang mau menjadi orang bijaksana, nuntun orang banyak, mengorbankan badannya sehingga cahayanya menerangi tempat yang gelap. Bunga walaupun wangi bagaimana akan layu jatuh ke bumi. Begitu pula saya, air itu sifatnya mengalir mencari tempat yang rendah, walaupun diinjak, digunakan untuk mandi, dia mau, tidak ngomel-ngomel itu, diam terus. Itu. Nah, ini air, hiu itu juga. Sebab ada, kamu kok pegang hiu? Kamu datang bulan apa enggak? Ya, ini salah. Orang datang bulan pun harus tetap sembahyang dan meditasi. Yang meditasi itu pikirannya bukan badan. Kalau badan ini tetap ada kekotoran dari 9 lubang ini, dari ini lubang pori-pori ini keluar kotoran itu. Hanya tidak boleh dulu, waktu zaman dulu ya, belum ada sotek apa. Itu datang ke kelenteng itu tidak ditutup, jatuh ke bawah, itu akhirnya dilarang. Tapi kalau meditasi itu tidak ada hubungannya dengan itu. Melaksanakan sila jadi orang baik. Masa waktu datang bulan terus mau jadi perampok, menjadi pencuri, tidak melaksanakan sila, kan salah. Masa tidak merenungkan sila dan samadhi itu kan salah, gitu. Itu. Terus orang datang pada saya, ini jimat ini, kalau buang air ini tidak boleh dipakai. Kalau yang bante boleh di mana saja, saya kan gitu kan. Boleh. Nah, kalau waktu buang air besar diserang, ayo, apanya kamu tidak kalang kabut. Ini hanya bergurau saja. Sebetulnya dimanapun saja kita meditasi. Kadang-kadang kamu duduk di kamar mandi ya, buang air besar, kadang-kadang dia menteleng gitu. Itu juga meditasi itu. Iya. Nah, itu. Iya, diam, terpusat, nikmat sekali gitu. Gitu. Iya kan, kadang-kadang kan begitu. Iya. Makanya kadang-kadang yang mau cari giliran itu sampai lama jerit-jerit itu. Kadang-kadang duduk enak, nikmat itu. Saya juga sering kok begitu. Meditasi. Maka dimanapun saja meditasi itu bisa. Bahkan para biku yang sudah tinggi meditasinya menghadapi bangkai manusia itu, yang sudah melembung, ya kebiru-biruan itu dihadapi. Tapi harus ada izin dari guru dulu. Kalau enggak, dia kabur, enggak karuan. Ini ada yang ambil tengkorak ditaruh di kamarnya, diberi dengan rumah sakit itu. Itu tuh untuk objek. Itu apa? Ahari partikulasannya ya guru. Ya, ini guru agama. Mestinya lebih tahu dari saya. Jadi tahu istilah-istilah itu, perenungan terhadap barang-barang yang menjijikan, bahwa badan itu akhirnya akan membengkak kebiru-biruan. Walaupun tidak dikremasi, dikubur, dapat 3 hari dia akan mengembung perut, dapat 7 hari meledak, maka tulang kumpul di tengah. Kalau juga dibakar juga begitu, ke tengah semua. Ini unsur airnya yang terbanyak manusia. Dunia ini airnya lebih banyak daripada lain-lainnya. Ya, jadi ngumpul ke situ. Nah ini. Jadi ganti pakaian. Jadi dimanapun saja bisa meditasi.
Jadi jangan sampai pegang hiu eker-ekeran, cak apa anda? Saya cak cincai gitu. Bukan soal itu. Soal makan itu artinya badan jasmani ini karena sebagai alat daripada pikiran dibutuhkan gizi, protein, vitamin ya, supaya bisa mendukung apa yang dicita-citakan, apa yang dilaksanakan, apa yang dipikirkan, direncanakan oleh pikiran. Ini. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan lain-lainnya. Sebab hiu itu hanya saya lambang mengagungkan leluhur saya dengan setinggi-tingginya, mengharumkan nama leluhur saya yang telah membimbing saya, sama dengan wanginya dupa yang saya bakar itu. Uapnya terus ke atas. Ini sebetulnya itu lambang. Ya, kalau saya hiunya kurang wangi, saya bakar untuk musir nyamuk di tempat saya. Itu cari yang wangi. Kalau ndak wangi semua bakar sekian, coba bakar semua, lah nangis semua ini peri. Bukan terharu karena peri matanya. Itu. Ini. Jadi hanya batas tertentu saja karena sebagai lambang 3 ya 3. Itu. Kalau saya Biku Panyawaru itu biasa pakai cendana, itu kayak diberi orang tapi ndak beli. Nanti kalau mau meditasi dibakar enak, rasanya segar gitu. Bisa membantu untuk ketenangan. Ini. Nggak usah banyak-banyak, 1 saja. Ini. Jadi begitu. Jadi kalau orang sudah mulai mempelajari sila, samadhi, panya itu mulai dia tahu dan menemukan perlindungan di dalam dirinya. Bahwa segala sesuatu itu ada di dalam diri kita. Bibit kebudayaan juga ada semuanya di sini. Ini. Jadi yang terpenting itu kita harus menerima bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Kalau terjadi apa-apa, kita dengan tulus ikhlas menerima. Itu. Sebab ini akan terjadi seperti tadi dikatakan dalam parita jara damomhi jara mana dak tito biadi damomhi biadim anak tito maranang damomhi maranang anak tito, bahwa saya ini akan tunduk pada hukum tua, belum bebaskan dari umur tua mesti kena penyakit, belum bebas dari penyakit, sejak lahir mesti sakit ya sampai mau meninggal, dan mesti kita tunduk pada hukum kematian, belum bebas daripada kematian. Maka kita sering datang ke wihara, mendengarkan dhamma, berbincang-bincang dhamma, yang mendengarkan khotbah, itu adalah berkah utama ya. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamang, kalena dhamma sakaca etang manggala mutamang. Mendengarkan ceramah ini bisa juga menambah pengetahuan, yang belum diketahui bisa diketahui, yang sudah bisa bertambah pengertiannya. Itu. Nah, ini. Jadi walaupun kamu ada yang mengantuk-ngantuk mungkin nonton sepak bola, ya tetap datang ke sini, tidak apa-apa. Jadi untuk penyegaran rohani. Nah, ini yang terpenting. Saya kira cukup ya dulu. Nanti lain kali kalau saya ke sini saya mau ceramah lagi. Itu sebab jam 11 saya harus berangkat. Itu. Jadi ke Jawa Tengah untuk mempersiapkan upacara Trisuci Wesak yang terakhir tanggal 30 di Kopeng Salatiga. Di situ ada 14 wihara sampai lereng gunung Merbabu, dari 150 kakak ada 90 kakak umat Budanya. Ada yang 68%, jadi banyak, mungkin ribuan. Jadi mau nggak mau karena saya mengadakan, saya yang tanggung jawab. Jadi saya harus pulang, tidak ke rumah, tapi ke gunung itu kerja lagi. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengertian. Kalau sudah mengerti bisa mau merenungkan. Kalau sudah merenungkan semoga selalu berkembang dan tumbuh berkembang dhamma di dalam batin Anda sekalian, sehingga memperoleh perlindungan, memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin, maupun umat Buddha yang datang ke sini maupun yang ada di rumah sedang ngantuk itu, dan juga semua keluarga Anda yang tiada juga bisa menikmati kebahagiaan sehingga memperoleh kebebasan dari kelahiran, umur tua dan kematian. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga makhluk berbahagia. Sudah. Baik. Anumodana kami sampaikan kepada Yang Mulia Bante Sudarmo Mahathira yang telah menguraikan dhammanya pada siang hari ini. Semoga apa yang telah Bante sampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya dan sekaligus mempraktekkannya. Sudah. Sudah.
Masa duduk sini. Siap-siap. Handamayang eta watadinang karomase. Marilah kita mengucapkan parita eta wata. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga para makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna.
Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak saudara keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini,